Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nanda Pranandita. Untuk kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai sudut. Jadi, sudut pada matematika itu mempunyai definisi adalah besaran rotasi antara dua garis lurus. Ataupun ada pengertian lain yang menyebutkan bahwa sudut adalah bentuk yang dihasilkan dari dua garis yang menyebar dengan arah yang menyebar dari satu titik. Jika kita gambarkan bentuknya seperti ini. Nah, jika hanya terdapat satu garis seperti ini, maka dia belum membentuk sebuah sudut. Seperti pengertian yang disebutkan pada pengertian, harus ada dua garis lurus ataupun dua garis lurus dengan arah yang menyebar. Nah, jika kita tambahkan satu garis lagi, nah maka dia akan membentuk sebuah sudut. Jadi saya bisa ulangi bahwa sudut itu merupakan dua garis di mana arah garis tersebut menyebar, tapi bertumpu pada satu titik acuan awal. Nah, kemudian untuk macam-macam sudut berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama, macam-macam sudut berdasarkan besar sudutnya ada sudut lancip, di mana sudut lancip besarnya antara ataupun lebih dari 0 derajat hingga kurang dari 90 derajat, ataupun lebih dari 0 derajat sudut yang terbentuk, ataupun kurang dari 90 derajat, atau antara lebih dari 0 dan kurang dari 90, maka terbentuklah sudut lancip seperti pada gambar ini. Kemudian macam sudut yang kedua berdasarkan besar sudut, ada sudut siku. Nah, kalau kita sebutkan sudut siku, mungkin beberapa orang sudah memahami bahwa sudut siku yaitu pertemuan di mana dua garis lurus itu saling tegak lurus ataupun membentuk sudut 90 derajat. Itu adalah sudut siku. Kemudian sudut yang ketiga adalah sudut tumpul. Untuk sudut tumpul, dua garis yang terbentuk besarannya itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Itu sudut tumpul. Contohnya seperti gambar ini. Kemudian untuk sudut lurus. Nah, untuk sudut lurus seperti halnya sudut siku, hanya terdapat satu ukuran sudut saja. Kalau sudut siku itu 90 derajat, maka sudut lurus pertemuan dua garis lurus yang membentuk sudut 180 derajat. Itulah sudut lurus. Nah, yang terakhir untuk macam-macam sudut berdasarkan besar sudutnya adalah sudut refleks. Sudut refleks adalah dua buah garis yang membentuk sudut di mana besarnya itu lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Itu dinamakan sudut refleks. Selain macam-macam sudut berdasarkan besar sudut, terdapat macam-macam sudut berdasarkan hal lainnya. Nah, selain sudut yang bermacam-macam berdasarkan besaran sudutnya, maka sudut dapat diketahui juga dari macam-macam sudut berdasarkan posisinya. Nah, untuk yang pertama, macam-macam sudut berdasarkan posisi untuk sudut-sudut bersebelahan. Nah, untuk
sudut-sudut yang bersebelahan, yaitu jika terdapat 3 buah garis yang mana titik awalannya pada berada satu titik dan mempunyai sudut yang tidak diketahui ataupun besarannya kita belum diketahui, itu bisa dikatakan adalah sudut-sudut bersebelahan. Nah, kemudian yang kedua, sudut-sudut vertikal ataupun bertolak belakang. Nah, jadi jika terdapat 2 buah garis yang saling bersilangan akan membentuk 4 buah sudut, maka akan ada sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Nah, seperti contohnya pada gambar ini, untuk sudut-sudut yang bertolak belakang, nilai sudutnya akan sama besar. Jadi misalkan di sudut ini besarnya adalah 150 derajat, maka sudut yang bertolakan atau sudut yang ini besarnya akan sama-sama 150 derajat. Dan untuk keseluruhannya, total sudut ini adalah 360 derajat atau 1 putaran penuh. Nah, untuk yang ketiga ada sudut-sudut komplementer. Bagaimana sudut komplementer? Sudut komplementer yaitu sudut yang terdiri dari 3 garis, di mana ketiga garis tersebut membentuk 2 buah sudut yang jumlahnya dari 2 sudut ini adalah 90 derajat. Nah, yang terakhir itu sudut-sudut suplementer. Untuk sudut-sudut suplementer adalah 3 buah garis yang membentuk 2 buah sudut, di mana jumlah sudut ini, jumlah sudut pertama dan sudut kedua totalnya adalah 180 derajat. Nah, jadi itu tadi macam-macam sudut. Yang pertama, macam-macam sudut berdasarkan bentuknya ataupun besaran sudutnya, dan yang kedua yaitu macam-macam sudut berdasarkan posisinya. Untuk lebih memahami, kita coba untuk membahas beberapa soal. Di sini saya sudah punya 2 soal. Nah, untuk contoh soal pertama, 3 buah garis yang membentuk 2 buah sudut, di mana total sudut yang saling tegak lurus. Nah, ingat, kata kuncinya saling tegak lurus. Ada 3 buah garis membentuk 2 buah sudut, total sudut yang terbentuk saling tegak lurus. Artinya itu adalah sudut komplementer. Jika salah satu sudutnya sebesar 35 derajat, berapakah besar sudut yang lainnya? Nah, gambarannya seperti ini. Ingat, sudutnya yang terbentuk saling tegak lurus. Artinya total sudut adalah 90 derajat. Sehingga untuk menyelesaikannya dapat kita lakukan, diketahui total sudut 90 derajat karena total sudutnya saling tegak lurus, dan sudut yang sudah diketahui itu 35 derajat. Sehingga untuk penyelesaian sudut A adalah total sudut dikurangi sudut yang diketahui, atau 90 derajat dikurang 35 derajat. Maka sudut A ini adalah 55 derajat. Ataupun bisa kita balik, 55 derajat ditambah 35 derajat, maka hasilnya akan 90 derajat atau membentuk sudut komplementer. Nah, baik, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Nah, di sini pada soal yang kedua terdapat 2 buah garis yang saling berpotongan. Diketahui salah satu sudutnya sebesar 130 derajat. Berapakah sudut
A dan B. Nah, kita ketahui tadi bahwa dua buah garis ini saling berpotongan, artinya terdapat sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Bagaimana penyelesaiannya untuk sudut A dan sudut B? Yang pertama-tama akan kita selesaikan untuk sudut A. Seperti kita ketahui bahwa sudut yang saling bertolak belakang nilainya akan sama dengan sudut yang lainnya yang saling bertolak belakang. Sehingga untuk sudut A besarannya sama dengan sudut yang sudah kita ketahui, yaitu sebesar 130 derajat. Untuk sudut B akan sama besarannya dengan sudut yang saling bertolak belakang dengan sudut B, atau sudut yang tidak diketahui ini atau yang tidak dinamakan ini. Dan yang perlu diingat, untuk keseluruhan sudut totalnya itu besarannya adalah satu putaran atau 360 derajat. Sehingga untuk sudut B besarannya bisa kita lakukan dengan dua cara. Pertama-tama sudah kita ketahui bahwa total keseluruhan sudut yaitu satu putaran penuh atau 360 derajat. Sehingga sudut B adalah 360 derajat dikurangi 130 derajat ditambah A, yang hasilnya akan dibagi dengan 2. Sehingga untuk sudut A sudah diketahui yaitu 130, dapat dilanjutkan 360 derajat dikurang 260 derajat. 130 ditambah 130 yang akan dibagi dengan 2, sehingga pengurangannya 360 derajat dikurang 260 derajat adalah 100. Untuk sudut B maka setengahnya atau 50 derajat. Atau dengan cara yang lain, jika kita lihat antara sudut A dan sudut B akan membentuk sudut suplementer, yaitu sudut dengan jumlah 180 derajat. Sehingga sudut B bisa kita cari dengan menggunakan 180, karena totalnya adalah sudut suplementer di mana besarnya adalah 180 derajat dikurangi dengan A yang sudah kita ketahui sebelumnya, sehingga 180 derajat dikurang 130 derajat adalah 50. Demikian untuk contoh-contoh soal pada sudut. Kemudian akan kita lanjutkan dengan sudut pada segitiga. Sudut pada segitiga. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai sudut pada segitiga, kita akan pahami dulu pengertian dari segitiga. Nah, jadi segitiga itu adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus dengan 3 titik sudut yang berjumlah 180 derajat. Jadi jika ingat segitiga, maka bentuknya adalah 3 buah garis lurus seperti gambar di sini, garis A ke B, A ke C, dan B ke C. Itu adalah 3 buah garis lurus dengan 3 titik sudut. Sudut pertama, sudut A, sudut B, dan sudut C. Total ketiga sudut ini besarnya adalah 180 derajat. Jadi setiap segitiga bentuknya seperti apapun, jumlah ketiga sudutnya pasti 180 derajat. Tidak akan kurang ataupun lebih. Nah, kemudian terdapat jenis-jenis segitiga. Ada 6 jenis di sini. Kita bahas satu persatu.
Untuk yang pertama adalah segitiga bersudut lancip. Untuk segitiga bersudut lancip itu segitiganya semua sudutnya lancip. Yang dimasukkan lancip sudah dibahas sebelumnya bahwa sudutnya semuanya kurang dari 90 derajat. Contohnya gambar ini, sudut A ataupun sudut B dan sudut C semuanya kurang dari 90 derajat. Itu jenis yang pertama. Untuk jenis yang kedua ada segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki sudut siku-siku atau dua garisnya saling tegak lurus, sehingga sudut siku-siku besarannya adalah 90. Pada gambar ini ada pada sudut A, sudut siku-sikunya, sedangkan B dan C adalah sisanya, tentunya dengan jumlah sudut total keseluruhan 180 derajat. Yang ketiga, ada segitiga bersudut tumpul. Segitiga bersudut tumpul yaitu segitiga yang memiliki sudut tumpul, atau salah satu sudutnya terletak antara 90 derajat sampai 180 derajat ataupun lebih dari 90 derajat. Nah, sebagai contoh gambar yang ketiga ini, pada sudut C sudutnya lebih besar dari 90 derajat tetapi lebih kecil dari 180 derajat. Ini adalah contoh sudut tumpul. Kita lanjutkan untuk yang jenis segitiga yang keempat. Untuk jenis segitiga yang keempat yaitu segitiga sama sisi. Untuk segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisi dan semua sudutnya sama. Jadi maksudnya di sini adalah panjang A ke B atau garis AB, garis AC maupun garis BC, panjangnya itu sama. Kita lambangkan dengan bentuk seperti ini. Dan besar sudutnya yaitu juga sama. Semuanya adalah 60. Jika kita jumlahkan 60 pada sudut A, pada sudut B dan C, maka totalnya adalah 180 derajat. Sesuai dengan sifat segitiga yaitu total sudutnya 180 derajat. Nah, yang kelima, segitiga sama kaki. Yaitu segitiga yang dua sudutnya dan kedua sisinya itu mempunyai ukuran yang sama. Nah, seperti ini. Untuk panjang garis A ke C dan B ke C itu mempunyai panjang garis yang sama, panjang sisi yang sama, sehingga terdapat dua sudut juga yang sama. Maka sudut A dan sudut B di sini pasti sama. Misalkan jika sudut C-nya itu sebesar 20 derajat, maka sudut A dan B itu besarnya adalah bisa kita kurangi 180 dikurang 20, sisanya adalah 160. Sehingga A dan B jika dibagi 2, 160 dibagi 2 yaitu 80 derajat pada sudut A dan 80 derajat pada sudut B. Nah, yang terakhir untuk segitiga atau jenis-jenis segitiga, terdapat segitiga tak sama panjang atau biasa disebut segitiga sembarang, yang merupakan segitiga dengan sudut yang tidak sama. Sudutnya tidak sama dan karena itu sisinya pun tidak sama. Jadi antara panjang sisi AB, AC maupun BC itu tidak ada yang sama, termasuk sudutnya. Sudut A ataupun sudut B dan sudut C tidak ada besarnya yang sama. Nah, demikian untuk jenis-jenis segitiga, jadi ada 6. Untuk selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soalnya.
Selanjutnya untuk contoh soal yang pertama untuk segitiga ataupun sudut pada segitiga. Pada gambar diketahui salah satu sudut sebesar 110 derajat. Tentukan besar sudut C. Nah, jadi pada gambar ini kalau kita lihat di gambar terdapat lambang ini seperti sama dengan yang menandakan bahwa sisi ini dan ini itu mempunyai panjang sisi yang sama, sehingga sudut A dan sudut B pastinya sama. Yang berbeda adalah sudut pada C. Nah, bagaimana kita mengetahui besaran sudut C tersebut? Ini gambarnya. Untuk menjawab, kita ketahui bahwa sudut A, B, dan C membentuk segitiga sama kaki. Jadi sudut A, B, dan C ini membentuk segitiga sama kaki, sehingga dapat diketahui bahwa sudut A dan sudut B mempunyai besar sudut yang sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Sudut diketahui sebesar 110 derajat dan sudut A, kedua sudut ini membentuk sudut suplementer. Jika kita ingat pada materi awal, sehingga total kedua sudut besarannya adalah 180 derajat. Sehingga bisa kita cari besar sudut A, yaitu sudut A dari sudut suplementer kita ketahui 180 derajat totalnya, dikurang sudut yang diketahui adalah sudut 110, sehingga sudut A adalah 70 derajat. Dengan diketahuinya sudut A 70 derajat, sehingga sudut A sama dengan sudut B besarannya, yaitu 70 derajat. Dan total sudut segitiga adalah 180 derajat. Sehingga kita bisa hitung untuk sudut C-nya, yaitu 180 derajat dikurang sudut A dan sudut B. Sudut A tambah sudut B adalah 140, sehingga 180 dikurang 140, sehingga C adalah 40 derajat. Selanjutnya untuk contoh soal 2. Jadi di sini di sebelah kanan sudah terdapat gambar. Untuk soalnya adalah sebuah segitiga bersudut tumpul yang terbentuk dari dua buah segitiga siku-siku. Jadi kita di sini punya sebuah segitiga di mana bentuknya adalah segitiga bersudut tumpul. Tapi segitiga bersudut tumpul tersebut terbentuk dari dua buah segitiga siku-siku. Terdapat dua sudut yang diketahui seperti yang terlihat pada gambar. Sudut yang diketahui adalah 55 derajat dan 95 derajat. Pertanyaannya adalah berapakah besar sudut B? Sudut B ada pada segitiga yang bagian bawah. Nah, untuk penyelesaiannya, nah di sini akan kita bagi karena tadi di soal terdapat dua buah segitiga. Jadi segitiga tumpul terdiri dari dua buah segitiga siku-siku, di mana bisa kita lihat lambang di sini menyatakan bahwa dia siku-siku atau mempunyai sudut 90 derajat. Kita bagi menjadi segitiga 1 dan segitiga 2. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa katakan bahwa diketahui kedua segitiga merupakan segitiga siku-siku, segitiga 1 dan segitiga 2. Sehingga salah satu sudutnya untuk masing-masing segitiga sebesar 90 derajat. Jadi di segitiga 1 ada yang sudutnya 90 salah satunya, karena kalau kita lihat garisnya atau
sisinya ada yang tegak lurus dan juga terdapat pada segitiga kedua. Untuk pertama yang kita cari itu sudut-sudut pada segitiga yang pertama atau segitiga satu. Pada segitiga satu, sudut yang tidak kita ketahui adalah kita namakan sudut X di sini. Kalau kita lihat 95 di sini adalah gabungan sudut pada segitiga satu dan segitiga dua, sehingga belum kita ketahui. Yang sudah kita ketahui yaitu bahwa di sini salah satu sudutnya siku, artinya sudutnya 90 derajat, dan salah satu sudut yang lain adalah 55 derajat. Sehingga untuk sudut X adalah 180 derajat, di mana 180 derajat di sini adalah total keseluruhan sudut pada sebuah segitiga dikurangi 90. 90 di sini adalah sudut siku pada segitiga satu, kemudian dikurangi lagi oleh 55 sudut yang sudah diketahui pada segitiga pertama, sehingga sisanya kita dapatkan 180 dikurang 90 dikurang 55, sisanya adalah 35 derajat. Sehingga sudut di sini pada segitiga satu itu adalah 35 derajat. Nah, jadi setelah kita ketahui bahwa sudut pada salah satu di segitiga satu adalah 35 derajat, sedangkan sudut gabungan pada segitiga 1 dan segitiga 2 adalah 95, sehingga sisanya di sini yang merupakan milik atau sudut milik segitiga kedua adalah kita namakan dengan Y di sini. Sehingga sudut Y 95 sudut gabungan dikurangi 35 sudut yang sudah kita hitung, yaitu sudut X pada segitiga pertama. Sehingga sisa sudut di sini adalah 60 derajat. Sehingga salah satu sudut pada segitiga kedua adalah 60 derajat. Nah, salah satu sudut di sini sudah kita ketahui pada segitiga kedua, dan di sini sudut siku 90 derajat, sehingga sekarang kita bisa cari untuk sudut B. Berapakah nilainya? Untuk sudut B. Sudut B 180 derajat, yang saya ulangi kembali merupakan total atau jumlah ketiga sudut pada sebuah segitiga dikurangi 90 atau sudut siku di sini dikurangi 60 sudut Y yang sudah kita dapatkan di sini tadi. Sehingga sudut B adalah 30 derajat. Nah, untuk membuktikannya bisa kita hitung terbalik ataupun kita jumlahkan. B 30, di sini 60, totalnya adalah 90, dan sudut siku 90. Sehingga 90 ditambah 90 180 derajat. Tidak akan kurang, tidak akan lebih untuk sudut atau jumlah sudut pada segitiga. Oke, saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali pada kesempatan lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.